Kelima, dijual rumah berhantu. Jadi cerita kali ini berasal dari seorang YouTuber yang bernama Santiago Sanchez. Santiago Sanchez adalah seorang pria yang berasal dari kota Bilbao, Spanyol. Beliau merantau ke Amerika Serikat untuk bekerja sebagai seorang sales real estate. Cara dia menjual rumah itu cukup unik nih ya. Jadi jauh sebelum COVID melanda dunia ini ya, dia udah ngebuat video yang berisi review-review rumah yang bakalan dia jual. Dia bakalan datang tuh ke rumah yang ingin dia jual, terus dia buat videonya, dia post videonya di sosial media, terus dia jual deh rumahnya. Metode ini terbukti berhasil karena dari salah satu vlognya dia mampu cuan sebanyak puluhan juta dolar setiap tahunnya. Walaupun begitu, ada satu rumah yang terbilang susah dijual karena ternyata rumahnya ini berhantu. Ini semua bermula ketika Santiago Sanchez masuk ke sebuah rumah yang istimewa. Rumah yang bakalan dia review ini kali ini berada di daerah Michigan, Amerika Serikat. Sesampainya di sana, Santiago Sanchez langsung aja tuh melaksanakan pekerjaannya buat ngerekam, nge-review kayak biasa. Di awal video, Santiago Sanchez menjelaskan bahwa pemilik rumah sebelumnya itu sempat ngingetin dia. Pemilik sebelumnya itu bilang soal beberapa kejadian aneh yang dia rasain waktu ninggalin rumah itu. Sanchez juga diharuskan untuk berhati-hati, tapi dia nggak paham nih. Dia mesti berhati-hati dengan apa? Terus juga dia diperingatin bahwa Sanchez ini itu sebaiknya jangan berlama-lama di dalam rumah ini. Ya udah deh, Sanchez masuk dan mulai ngebuat review rumah tersebut. Gua mau lo perhatiin baik-baik videonya. Como pueden ver, la casa es fenomenal. Todas las ventanas de esta casa por alguna razón han sido en estas cosas, entonces me da lo mismo, pero una de las cosas que me dijeron los señores es que es raro, esto nunca se lo llevaron. Todavía hay cosas, pero pueden ver cómo rápidamente cogieron todo el otro cuarto, pueden observar. Hay alguien que ha raspado o definitivamente son, pero bueno, esta es la casa, es muy interesante y mejor me voy saliendo ya. Seperti yang lo lihat ya, jujur video ini durasinya awalnya itu adalah 7 menit. Cuman gue banyak cut demi durasi video malam Jumat ini. Pas awal-awal video aja, pas gue nonton ini, entah kenapa vibe-nya ini beneran horor banget. Emang sih ini rumah kelihatannya berantakan. Wajar kan, namanya juga penghuni originalnya itu udah pindah lama. Cuman ya entah kenapa pas gue tonton itu ada semacam feeling gak enak gitu dengan rumah ini. Pas diperhatikan baik-baik ya, di bagian akhir vlognya ada semacam kursi goyang dan tahu-tahu kursi goyangnya mendadak gerak sendiri. Sanchez lebih lanjut lagi bercerita bahwa penghuni original dari rumah ini itu sebenarnya nggak lama menghuni rumah ini. Jadi penghuni originalnya itu kayak beli cash rumah ini, ditempatin sebentar, terus nggak lama pindah lagi karena penghuni originalnya merasa tidak nyaman tinggal di rumah ini. Menurut lo bagaimana nih? Kalau sekiranya lo dapat rumah yang murah nih tapi rumahnya ada penghuni lain, apakah lo ambil atau lo skip aja? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Keempat, rumah di tengah hutan. Video penampakan kali ini datang dari seorang YouTuber yang bernama Sign and Signal. Jadi pemilik channel ini itu ada dua orang, yaitu Dev and Del. Mereka berdua ini suka banget untuk eksplorasi ke tempat-tempat angker yang ada di Amerika Serikat. Nah, di salah satu videonya ada nih satu video yang berjudul The House That Knocks, yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah rumah yang mengetok. Di dalam video ini mereka berdua datang ke sebuah rumah yang rencananya akan dijual dan sedang dilakukan renovasi. Nah, masalahnya adalah rumahnya ini letaknya ada di tengah hutan. Jadinya susah ada tuh ahli bangunan untuk pergi ke sana dan juga melakukan renovasi. Lebih lanjut lagi nih ya, ahli bangunan yang berusaha merenovasi rumah ini itu sering mendengar dari dalam rumah itu suka ada suara orang yang ngetok-ketok. Walaupun begitu, pas dicari sumber ketokannya, mereka tidak menemukannya. Ujung-ujungnya adalah rumahnya ini menjadi terbengkalai. Singkat cerita ya, Dev dan Del itu pergi menuju rumah yang mengetok ini. Pas sampai di sana, suasananya aja itu udah gelap banget dan mereka hampir tidak bisa melihat apa-apa.
Begitu masuk dan mulai ngebuat konten, bener dong, mereka mendengar suara ketokan dari dalam rumah. Gue mau lo perhatiin baik-baik. What the f***, man? Come on, man. God damn. Dude, come on, man. I know we ain't about to go in here. I don't know, dude. A bird? Yeah. Dude, Dale. Maybe we need to reconsider. Oh my god! Dude, goddamn it. What the dude? Dale? Seperti yang lo lihat, Dave and Dale itu sempat ketakutan ya pas mendengar banyak sekali suara ketokan dan suara gaduh pas lagi explore rumah ini. Walaupun begitu, ini bukanlah hal yang paling parah. Yang paling parah adalah pas mereka lagi explore gitu, tahu-tahu muncul bayangan hitam yang wujudnya seperti orang, tapi tanpa kepala. Yeah, look on. How did that thing turn on? Like, straight up, bro. That's some. I ain't messing with you. Look on. How did that thing turn on? Like, yeah, look on. How did that thing turn on? Like, yeah, look on. How did that thing turn on? Seperti yang lo lihat, di balik kaca pintu di ujung lorong rumah itu ada semacam bayangan hitam gitu, melihat ke arah mereka. Mau dilihat bagaimana juga ya, bayangan ini terlihat seperti bayangan orang, tapi tanpa kepala. Padahal ya, Dave dan Dale ke rumah itu berdua aja. Tapi kenapa pas di sini ada bayangan dari orang ketiga? Menurut lo bagaimana? Apakah ini adalah salah satu bayangan dari teman mereka yang ngetok-ngetok rumah ini, atau ini adalah bayangan penghuni dari rumah yang suka mengetok? Ketiga, penampakan di tengah gunung. Cerita mengerikan kali ini berasal dari seorang YouTuber yang bernama Handle Bendel. Handle Bendel pada dasarnya adalah seorang YouTuber yang ngebahas tentang gadget-gadget aktivitas outdoor, senjata api, bahkan juga sepatu boots. Bisa dibilang jarang sekali dia, sangat jarang sekali dia ngebahas konten-konten yang berbau horor. Walaupun begitu, ada satu video yang menceritakan pengalaman yang cukup mengerikan. Jadi pada bulan Juni tahun 2017 kemarin, Handle Bendel bercerita bahwa dia tuh sedang naik gunung untuk menjelajahi alam. Nah, pas lagi mendirikan tenda di tanah lapang yang sekiranya cocok nih ya buat diriin tenda, dia tuh mendapati sebuah handycam tergeletak di bawah pohon. Handycamnya ini udah usang dan kayak udah rusak. Dia coba bongkar tuh handycamnya dan dia itu menemukan SD card atau memory card yang masih ada. Ya udah deh, dia coba colokin tuh ya memory cardnya ke laptop, lalu dia lihat isi memory cardnya. Pas dia tonton, ternyata isi dari memory cardnya ini adalah video tentang hal yang pernah terjadi di tanah lapang ini, dan apa yang terjadi di sini itu bukanlah hal yang menyenangkan. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Fucking third time I've been woken up by goddamn noise. That can't be. That's not a fucking animal. That's someone's messing around with the rocks out there. Hey, fucking leave me alone! Seperti yang lo lihat di videonya, pada menit ketiga dalam video ini ya, ada nih seorang pria kayak merekam gitu dari dalam tendanya pas malam-malam. Si pria misterius ini bercerita bahwa dia kebangun di tengah malam karena dia mendengar ada suara dari luar tenda. Si pria ini bilang bahwa ada seseorang di luar tenda. Nah, tiba-tiba pintu tendanya ini kebuka, seakan-akan ada orang yang membuka paksa gitu. Si pria misterius ini keluar dari tenda melalui sisi pintu tenda yang lainnya. Pas dia cek sekeliling tenda, awalnya dia tidak melihat apa-apa. Pas dia periksa lebih detail lagi, ada nih sosok yang berwujud seperti
manusia berdiri tegak melihat ke arah dia. Videonya pun langsung berhenti. Handle-bandel yang melihat video ini di lokasi yang sama menggunakan laptopnya, ini ngeri dong, dan ujung-ujungnya pergi dari tanah lapang tersebut. Dia langsung pergi ke kota dan masuk tuh ke sebuah restoran yang ada wifi-nya. Handle-bandel menggunakan internet ya, mencoba mencari info mengenai siapa pemilik dari handycam dan juga siapa nih orang atau pria misterius yang ada di dalam video ini dan apa yang terjadi dengan orang itu. Singkat cerita, handle-bandel menemukan bahwa pemilik dari video handycam, pokoknya pria misterius tadi, itu adalah seorang pria yang bernama Jeff. Jeff telah hilang sejak tahun 2015, 2 tahun sebelum videonya ini ditemukan sama handle-bandel. Dan video tadi adalah kabar terakhir dari Jeff. Kedua, kebakaran hutan. Cerita kali ini datang dari sepasang ayah dan anak yang terjebak di Glacier National Park yang terletak di Montara, Amerika Serikat. Si anak yang bernama Justin dan si ayah yang bernama Charles ini sedang melakukan perjalanan di area hutan nasional pada tahun 2018 kemarin. Sayangnya pas lagi berjalan menggunakan mobil, tiba-tiba ada petir yang menyambar salah satu pohon di sana. Pohon tersebut itu menjadi berapi dan tumbang jatuh ke tanah hutan. Apinya ini dengan cepat menyebar ke tanaman kering lainnya dan ujung-ujungnya adalah satu hutan itu dilahap oleh api. Kebetulan mereka berdua lagi berada di tengah hutan tersebut. Mereka balik lagi ke mobilnya untuk menjauh dari sumber api. Walaupun begitu, namanya juga kebakaran hutan ya, apinya ini dengan cepat itu merambat ke seluruh isi hutan dan mulai mengepung mobilnya. Di sini mereka berdua panik dong. Mereka dihadapi dengan dua pilihan. Mereka jalan terus menerjang hutan yang kebakaran atau balik lagi mundur kejar-kejaran dengan api. Penasaran kan? Maka dari itu perhatikan baik-baik. Easy. Oh my God. Keep going, go. Easy. Easy, can't see, just go easy now. Easy. Dad, the car is heating up. It's gonna explode. No, we're all right. Oh, Jesus, God, help us. We're all right, slow it down. Okay, slow it down so we can see, Jess. Dad, what if a tree falls on us? We're okay, slow it Please, down. God, help us. You're doing good. Oh my God. Dad, we can't get out. I'm getting out. Seperti yang lo lihat, mereka berdua mau gak mau menerjang kebakaran hutan karena udah gak bisa lagi nih. Mereka mundurin mobil untuk keluar dari hutan. Sayangnya pas lagi mobilnya melaju, ada satu pohon gitu yang tumbang dan menutup jalan mereka. Mereka berdua mau tuh angkat pohon yang tumbang gitu supaya jalannya kebuka lagi. Cuman lebih sialnya adalah mobilnya ini sekarang overheat dan ujung-ujungnya mobilnya mogok. Mau gak mau mereka keluar dari mobil dan berlari di tengah hutan yang lagi kebakaran. Walaupun begitu ya, mereka akhirnya menemukan sebuah danau, berenang di danau dan menjauhi hutan yang kebakaran. Mereka berdua ditolong sama semacam nelayan atau fisherman gitu yang sedang memancing di danau dan berhasil selamat dari hutan yang kebakaran. Pertama, diculik hantu. Channel selanjutnya kali ini datang dari channel YouTube yang bernama No Sleep. Di salah satu videonya ada seorang perempuan yang bernama Stephanie Miller. Stephanie ini pada saat itu bekerja sebagai seorang sales rumah yang metode jualannya menggunakan sistem online. Jadi dia bakalan ngerekam video dari rumah yang dia jual, dia upload ke sosmed dan kalau ada pembeli yang beruntung, ya pembeli ini bakalan ngeliat videonya terus ya ujung-ujungnya rumahnya berhasil terjual. Nah, pada saat itu Stephanie itu sedang menjual rumah yang letaknya di San Antonio, Texas. Di awal video dia menjelaskan dengan detail mengenai kondisi rumahnya. Kebetulan rumahnya ini mempunyai 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga, ya bisa dibilang cukup nyaman lah untuk dihuni. Pas lagi jelas-jelasin mengenai rumahnya, tiba-tiba muncul satu sosok bayangan di belakangnya dia. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Is an office area or maybe a children's playroom? Hello? Is there anybody here?
Seperti yang lo lihat, pas lagi menjelaskan gitu, tiba-tiba muncul bayangan hitam. Pas diperhatikan lebih detail lagi ya, ternyata sosok bayangan hitam ini adalah Falak. Well, dari penampakan ini udah jelas ya bahwa semua yang diceritakan oleh Stephanie ini bisa dibilang settingan. Kebetulan channel No Sleep ini adalah sebuah channel horor yang mereka ulang pengalaman mengerikan seseorang terus dibuat lebih menyeramkan lagi. Walaupun videonya Stephanie ini settingan, gue yakin lo pasti tadi sempat kaget kan? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kalau sekiranya lo menemukan emoji rahasia di dalam video ini, langsung aja tulis di kolom komentar detiknya keberapa dan juga apa emojinya. Nanti orang pertama yang berhasil menemukannya bakalan gue pin di kolom komentar. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena di sana gue ngebahas kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.